Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbana wa aslih lana sha'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa melanjutkan mempelajari sebuah ilmu yang agung, ilmu yang menjadi warisan seluruh para nabi, terutama warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari akidah, keyakinan yang benar, dan supaya menjauhi keyakinan-keyakinan yang keliru. Maka kita selalu bersyukur punya kesempatan bisa sama-sama mengkaji, mempelajari, memahami, dan semoga pada gilirannya kita bisa mempraktekkannya, kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setelah kita mengamalkan, sekaligus kita bisa mendakwakan, mengajarkan, memberitahukan kepada orang lain, keluarga kita, saudara, tetangga, dan kaum muslimin semuanya. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita lanjutkan pengajian rutin di setiap hari Sabtu, membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita sudah masuk pada bab yang ke-8, yaitu Maja'a fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Baik. Bab yang beliau tulis sebelumnya yaitu bab tentang apa? Termasuk syirik, memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Kalau kita cermati judul yang beliau berikan di sini yaitu Maja'a fir ruqa wat tamaim, tentang ruqyah dan tamimah. Sama atau berbeda dengan bab sebelumnya kira-kira? Bedanya di mana? Ada yang tahu nggak? Bab yang kita bahas ini dengan bab sebelumnya itu bedanya di mana? Kalau jimat itu bab, kalau sebelumnya ya, termasuk syirik, memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Kalau bab sekarang ini tentang ruqyah dan tamimah. Tamimah itu kalau diterjemahkan artinya apa? Ada yang masih ingat? Jimat-jimat. Berarti sama ya? Tamimah dengan sebelumnya gelang, kalung dan sejenisnya, ini juga untuk apa? Jimat. Lalu bedanya di mana? Untuk pengobatan. Kalau ini untuk pengobatan. Kalau sebelumnya untuk menangkal. Sebelumnya untuk sebagai pengusir atau penangkal. Pengusir berarti mengobati, penangkal berarti mencegah. Berarti nggak ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya, kenapa beliau tulis lagi gitu? Kenapa dituangkan? Bukankah itu malah menambah panjang gitu loh. Artinya apa ada faedahnya? Kenapa diulang lagi? Kenapa ditulis lagi? Kalau kita cermati bab sebelumnya itu bunyinya termasuk syirik. Termasuk syirik. Itu bab sebelumnya. Ya Pak ya. Kalau bab sekarang apakah ada kalimat termasuk syiriknya atau tidak ada? Kalau bab yang sekarang tidak ada. Nah, itu bedanya. Kalau bab sebelumnya ada kalimat termasuk syirik, kalau bab yang sekarang itu langsung
tentang ruqyah dan tamimah. Tidak ada kalimat termasuk syirik. Nah, ini menunjukkan ketelitian beliau di dalam memberikan sebuah judul. Kenapa bab sebelumnya beliau mengatakan termasuk syirik? Karena perbuatan ini, memakai gelang, benang-benang dan sejenisnya untuk pengusir atau penangkal mara bahaya, ini semua termasuk bagian daripada kesyirikan. Sedangkan ruqyah dan jimat-jimat itu ternyata belum tentu semuanya syirik. Ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Oleh karena itulah beliau langsung menulis tentang ruqyah dan tamimah. Kenapa? Karena butuh namanya tafsil. Tafsil itu perincian. Masalah ruqyah, masalah tamimah ini butuh namanya perincian. Tamimah itu kalau diartikan dalam bahasa Arab, kalau untuk menghilangkan penyakit atau mencegah bahaya, yang kita terjemahkan jimat. Tamimah maksudnya kalau untuk menghilangkan bahaya atau untuk mencegah bahaya, itu yang kalau diterjemahkan menjadi jimat. Baik. Tamimah sebetulnya dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang dikalungkan, sesuatu yang dipakai. Apakah berupa gelang atau berupa kalung? Kalau seperti ini berarti masih umum. Ya Pak ya? Ada yang syirik, ada yang bukan syirik. Sesuatu yang digantungkan itu belum tentu syirik. Tapi kalau digantungkan dengan tujuan untuk menghilangkan bahaya atau untuk mencegah bahaya, termasuk syirik atau bukan ini? Termasuk syirik. Makanya di bab sebelumnya memakai tamimah dengan tujuan untuk mengangkat bala atau mencegah bala, maka termasuk syirik. Kalau yang sekarang ini tamimah masih bersifat apa? Umum. Makanya butuh namanya perincian. Karena membutuhkan perincian, beliau tidak mencantumkan termasuk kesyirikan. Dan nanti kita akan membahas lebih detail tentang perbedaan antara ruqyah yang syirik dan ruqyah yang bukan syirik. Insyaallah nanti akan kita perjelas atau kita perinci lebih jauh. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sini beliau membawakan tentang ruqyah dan tamimah. Mungkin minta tolong ada yang membantu membacakan. Silakan. Ya, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk memakmurkan Allah ya royan nabi rokobati ka'amirin ila datun mitwatari au ila datun illa muti'at, supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Nah, barakallahu fikum. Diriwayatkan dari atau dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari sahabat yang bernama Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, suatu perjalanan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan lam akif ala ta'yini li hadhihi safar. Aku tidak tahu secara pasti safar yang dimaksud ini safar dalam rangka apa. Jadi tidak dijelaskan safarnya itu dalam rangka apakah perang, apakah safar dalam rangka berdakwah, atau safar dalam rangka berhaji atau yang lainnya.
Ini kata Imam Ibnu Hajar tidak dijelaskan, dan beliau, aku tidak menemukan secara pasti safar itu tentang apa. Baik. Kata Abu Bashir Al-Ansari, ketika beliau bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan itu, maka beliau mengutus seorang utusan. Jadi pasukan yang mau bergerak, sebelum berjalan pasukannya ini dikumpulkan, baris terlebih dahulu. Jadi briefing. Sebelum jalan itu kan butuh briefing, butuh arahan. Maka di sini Rasulullah SAW biasanya, apakah sebelum melakukan safar atau bahkan sebelum mengirim pasukan, beliau tidak mengirim selain beliau memberikan arahan terlebih dahulu. Ini kebiasaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan kebiasaan beliau juga ketika dalam memberikan arahan itu seperti orang yang sedang berkhutbah. Makanya kita kenal ada istilah khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu apa? Ya, pembukaan khutbah. Nah, dalam khutbatul hajah beliau selalu membacakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian beliau ingatkan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sering mendengar kalimat ini? Setiap Jumat. Nah, kebiasaan Rasulullah membaca khutbah ini namanya khutbatul hajah. Apakah ketika khutbah Jumat, atau ketika khutbah Idul Fitri, Idul Adha, atau ketika mengirim pasukan perang, atau ketika memberi briefing sebelum berjalan dalam keadaan safar, beliau selalu mendahulu ungkapan ini ya sebelum memberikan khutbah. Nah, tidak lupa pula setelah beliau memberikan khutbah, beliau mengingatkan bahwasanya tidak boleh seorang pun yang memakai kalung-kalung, yang memakai tamimah, jimat-jimat semacam ini, seandainya ada di antara sahabat yang di hewannya ada jimat ini, apa perintah beliau? Harus diputuskan, harus dicopot, tidak boleh memakai jimat-jimat. Ini butuh kepedulian. Ini menunjukkan kepedulian Rasulullah SAW dalam masalah seperti ini. Beliau sangat peduli untuk menghilangkan kesyirikan di sahabatnya, di para sahabatnya tersebut. Nah, beliau Masya Allah, semoga nggak ada yang tidur ya, supaya membangunkan semuanya. Baik. Di sini beliau mengutus seorang utusan, disebutkan dalam riwayat yang lain orang tersebut yaitu Zaid bin Harithah. Yang diutus oleh beliau yaitu sahabat Zaid bin Harithah. Baik, Rasulullah mengutus ya. Artinya beliau menyuruh. Rombongan itu kan biasanya tidak sedikit. Rombongan itu biasanya panjang. Kalau di baris itu ya mungkin berbaris yang sangat panjang. Bisa kalau menggunakan kendaraan atau berombongan bisa 100 meter ataupun 50 meter. Panjang ya. Maka beliau berada di depan. Rasulullah berada di depan. Rombongan itu kan sampai ke belakang. Maka beliau mengutus salah seorang untuk periksa semua sampai ke belakang. Kalau ada yang memakai kalung-kalung seperti ini harus dicopot. Nah, ini yang diutus tadi siapa? Zaid bin Harithah. Beliau mengatakan, "Alla yabqayanna fi raqabatin ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatun illa kuti'at." Tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputus. Dan kita sudah jelaskan tadi, ini menunjukkan
bentuk kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencegah para sahabatnya agar tidak terjatuh dalam kesyirikan. Dan ini pula yang beliau pernah sampaikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, beliau berkata kepada Abul Hayyaz. Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Hayyaz. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maukah kamu aku utus kamu sebagaimana Rasulullah pernah mengutus saya? Kata siapa ini? Maukah kamu aku utus kamu sebagaimana Rasulullah pernah mengutus saya? Kata siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Alla yada'a timsalan illa tamasathu wala qabran musrifan illa sawaitahu fi riwayatin wala suratan illa tamastaha." Jangan sampai ada patung-patung melainkan engkau hancurkan, dan tidak ada kuburan yang tinggi melainkan engkau ratakan. Dalam sebuah riwayat disebutkan tidak ada gambar-gambar melainkan engkau hancurkan gambar-gambar tersebut. Jadi Rasulullah SAW pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk melakukan itu. Ketika dalam perjalanan, peperangan dan seterusnya, ketika mereka sudah menang, maka ketika ada patung-patung diperintahkan untuk apa? Dihancurkan. Ketika di daerah tersebut kuburannya ternyata dibuat tinggi-tinggi, maka kuburan itu harus diratakan. Jangan sampai ada kuburan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena ini semua adalah wasilah bisa menyebabkan orang terjatuh pada kesyirikan. Makanya tidak heran kalau kita pergi ke Arab Saudi, rata-rata kuburannya itu rata, tidak ada yang dibangun, tidak ada yang dihias-hiasi. Bapak Ibu bisa lihat di kuburan Baqi, atau mungkin berkunjung ke kuburan syuhada Uhud, para pahlawan di perang Uhud. Gimana kuburannya? Rata seperti lapangan ya di sana. Bahkan kuburan Hamzah bin Abi Thalib pun nggak kelihatan. Memang tujuannya seperti itu, supaya rata dengan tanah, jangan sampai orang itu mengagungkan kuburan tersebut. Berbeda dengan di tempat kita, kuburan malah dipakaikan, dirawat, dihias, bahkan dibangun di atasnya masjid, dibangun musola, dihiasi lebih mewah daripada hiasan kamar pengantin baru. Nah, ini justru malah menarik orang datang ke situ, menarik orang untuk mencari berkah atau bahkan minta-minta kepada kuburan. Ini tentunya berbeda dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini la yabqayanna fi raqabatin ba'irin. Tidak boleh ada di leher binatang. Nah, ini tidak hanya pada binatang. Apakah digantungkan di binatang? Apakah digantungkan di kuda, digantungkan di sapi, digantungkan di unta, digantungkan di mobil, digantungkan di rumah, digantungkan di mana saja, kalau itu tujuannya untuk mendapatkan keselamatan atau untuk menolak bahaya, maka itulah yang disebut dengan tamimah. Itulah yang akan mengarah kepada kesyirikan. Apakah nanti kita atau sudah kita jelaskan apakah itu syirik besar maupun syirik kecil. Tapi semua itu mengarah kepada kesyirikan. Min watorin, ya, kalung dari tali busur. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu memiliki busur panah atau memiliki panah. Nah, panah ini ada tali, ya, tali busur. Biasanya kalau sudah longgar atau sudah rusak tali ini dipakai untuk ikat di hewan mereka atau diikat di apa yang mereka jadikan sebagai jimat. Jadi tali busur itu mereka yakini punya manfaat, bisa menolak bahaya, ya. Dan juga kadangkala tali busur itu memang
dibaca-bacakan oleh dukun-dukun mereka. Tidak hanya tali begitu saja, tapi tali juga selain dia diyakini punya keistimewaan bagi mereka, juga kadangkala dibacakan mantra-mantra oleh para dukun. Jadi biasanya sebelum membuat tali busur ini, dibawakan tali itu ke dukun, kemudian dibacakan mantra-mantra, baru dipasang tali itu di busur tersebut. Tujuannya kalau pingin mana langsung kena sasaran. Atau di zaman kita sekarang ya, ada yang kalau mau berperang, pistolnya itu, bedilnya dibawakan ke dukun, dimandikan. Dimandikan kembang. Iya, ada juga. Kerisnya misalkan, ya kerisnya dimandikan. Pedangnya juga dimandikan. Pedang Asoka misalkan. Pedang Asoka dimandikan kembang. Nah, ini semua ya karena mereka meyakini ya tali busur tersebut punya keistimewaan. Au qiladatun illa kutiyat, atau apapun itu bentuknya ya, apapun itu bentuknya, melainkan harus diputuskan. Baik. Kalau kita lihat di sini yang namanya jimat ya, itu secara umum. Namanya jimat itu secara umum dari dua sisi. Kalau kita bicara masalah jimat, ini sifatnya umum dari dua sisi. Yang pertama yaitu dari bentuknya, yang kedua jimat itu di mana diletakkannya. Kalau kita bicara jimat, itu bersifat umum dari dua sisi. Sisi yang pertama bentuknya, jimat itu seperti apa? Sisi yang kedua apa? Di mana jimat itu diletakkan. Jadi ketika membaca hadis ini, jangan kita beranggapan berarti namanya jimat itu yang dikalungkan di hewan. Itulah jimat. Kalau dikalungkan selain hewan berarti bukan jimat. Karena hadisnya bicara begitu. Benar nggak pemahaman seperti ini? Tidak benar. Kaedahnya ini kita sebutkan, kaedahnya untuk memahami masalah jimat itu secara umum. Dari berapa sisi? Dua sisi. Sisi yang pertama bentuknya, yang kedua di mana diletakkan. Baik, kita bicara bentuk jimat tersebut. Jimat itu bentuknya tidak hanya satu, melainkan bermacam-macam. Iya Pak ya? Apakah jimat berupa dari kulit, ditulis di kulit, atau jimat berupa tadi keris, atau jimat berupa apalagi benda-benda laut yang pernah kita jelaskan. Ada apa? Cangkang keong atau yang lainnya, atau jimat dari akar-akar pohon, atau jimat dari kertas, atau dari kain kafan. Kain kafan yang ditulisi raja-raja, kertas yang ditulisi sesuatu. Apa ini? Terus dari apa lagi? Dari tulang-tulang, dari ekor binatang misalkan, dari tanduk, dari padi, punya keyakinan khusus dari padi, biar panennya kayak ketupat kosong. Kok tahu Pak? Pengalaman. Kalau ada isinya enak, habis kali ya. Udah habis dimakan. Ya tadi kayak padi, ataupun ada ranting-ranting, ada daun-daun pohon-pohon tertentu ya yang digantungkan di rumah. Atau biasanya mau pernikahan ya, mau pernikahan itu di depan rumahnya selain janur juga ada yang lain yang punya keyakinan itu untuk menghilangkan bahaya dan seterusnya. Taib, ini bentuk jimat, apapun bentuknya, kalau tujuannya untuk mengangkat bahaya atau untuk menolak bahaya, itu semualah yang disebut dengan
jimat. Ya, baik. Bahkan tulisan ayat Al-Qur'an sekalipun, ya, tulisan ayat Al-Qur'an sekalipun, kalau seandainya bercampur dengan tulisan yang lain, atau bahkan tulisannya itu menggunakan media-media yang kotor, media-media yang tidak wajar, maka ini pun akan termasuk bagian daripada jimat. Tulisannya ayat Al-Qur'an betul, tapi ternyata ditulisnya menggunakan darah, apalagi darah haid, naudzubillah. Tulisannya Al-Fatihah betul, tapi menggunakan cairan yang najis. Nah, ini termasuk jimat, ya. Nanti akan kita bahas kalau tulisannya adalah Al-Qur'an murni, medianya sesuatu yang bersih, sesuatu yang boleh, tulisannya murni Al-Qur'an tanpa ada tambahan sama sekali. Nanti ada pembahasan khusus, dan ini yang nanti disebutkan oleh beliau, diperselisihkan oleh para ulama. Kalau tulisannya murni Al-Qur'an, sebagaimana yang mungkin sebelumnya, pertemuan sebelumnya pernah ditanya oleh jamaah di sini, ya. Insyaallah nanti akan kita perinci masalah tulisan Al-Qur'an tersebut. Baik, ini jimat apapun bentuknya. Yang kedua tadi dari sisi apa? Diletakkannya di mana? Nah, digantungkan di mana atau ditempelkan di mana, diletakkan di mana, itu semuanya termasuk larangan dan termasuk kesyirikan. Apakah diletakkan di sini, kalau dalam hadis di mana? Dikalungkan di hewan, dikalungkan di leher hewan, atau diletakkan di kendaraan, atau diletakkan, dikalungkan, digantungkan di rumah, digantungkan di pintu, digantungkan di kamar mandi, atau digantungkan di anggota badan. Ada yang digantungkan di leher, ada yang di gelang, dipakaikan di gelang, ada yang di kaki, ada yang di perut. Ada lagi, di mana lagi? Dompet, ya, ada yang di dompet. Bahkan ada yang di dalam tubuh sekalipun. Di dalam tubuh. Ada atau tidak? Iya, menggunakan susuk, ya, dimasukkan ke dalam tubuh. Atau diletakkan di mana saja, di toko, di warung makan misalnya, atau di kios, toko. Banyak orang yang menggunakan jimat-jimat dengan berkeyakinan itu akan melariskan dagangannya. Makanya kalau kita lihat di media sosial banyak sekali yang jual jimat. Pernah lihat atau enggak? Lagi butuh uang, dijual cepat jimat penglaris. Dia sendiri jimatnya enggak laku-laku gitu. Tapi orang kok mau beli gitu lah. Kenapa dia sendiri enggak mau pakai jimatnya sendiri biar dagangannya laris? Kok malah dijual? Lagi butuh uang. Ini logikanya di mana, ya kan? Dan banyak, ya. Apakah jual pelet, ya? Minyak minyak macam-macam, ya. Kalau dilihat di media sosial, di Facebook dan seterusnya, ya, itu banyak yang jualan-jualan seperti itu. Nah, makanya sebagian orang percaya karena tidak belajar atau tidak punya ilmu masalah ini, mereka membeli dan memakai jimat-jimat itu dengan harapan bisa memberikan manfaat kepada mereka. Padahal sama sekali jimat itu tidak bisa memberikan manfaat atau menolak bahaya. Baik, ini dari sisi di mana diletakkan. Semua termasuk kesyirikan, ya. Diletakkan dimanapun termasuk kesyirikan, dan bentuknya seperti apapun, kalau tadi tujuannya untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, maka itu termasuk kesyirikan. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wat tama'ima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Tamimah, sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak ain. Tetapi apabila yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran, sebagian salaf memberikan keringanan dalam hal ini.
dan sebagian yang lain tidak memperbolehkan dan memandangnya termasuk hal yang dilarang. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang kedua yang beliau bawakan di sini adalah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah wat tamaim, kemudian tamaim jimat-jimat, wat tiwalah pelet, syirkun, semua itu adalah termasuk syirik. Barang siapa yang memakai jampi-jampi, barang siapa yang memakai jimat-jimat, barang siapa yang menggunakan pelet-pelet, itu semua termasuk kesyirikan. Baik, hadis ini kalau kita lihat sebabnya, jadi hadis itu ini intinya saja yang dibawakan oleh beliau. Sebetulnya hadisnya masih panjang. Nah, hadis ini lengkapnya seperti apa atau sebabnya apa, Ibnu Mas'ud ini menuturkan hadis ini. Jadi ada riwayat yang lengkap, yaitu dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, wat tamaim yaitu jimat-jimat, wat tiwala pelet, itu termasuk kesyirikan. Qalat qultu lima taqulu hadza. Maka istrinya Ibnu Mas'ud berkata, lima taqulu hadza, kenapa kamu berkata demikian wahai Ibnu Mas'ud? Wallahi laqad kuntu aini takdhifu wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi yarqini fa idza raqini sakanat. Kata istri Ibnu Mas'ud, wallahi demi Allah, sungguh mata saya ini selalu bergerak-gerak. Maka aku berangkat pergi menghadap atau pergi ke rumah seorang fulan, seorang Yahudi, yurqini, yang menjambi-jambi saya, meruqyah saya. Fa idza raqini sakanat. Ketika dijambi-jambi, ketika diruqyah, mata saya ini sembuh. Ini kata istri Abdullah bin Mas'ud. Jadi istrinya sahabat Abdullah bin Mas'ud juga berangkat ke dukun. Jadi memang kadang ya masa itu ya sebagian keluarganya masih percaya seperti itu, atau mereka belum sampai ilmu kepadanya. Baik. Faqala Abdullah, maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud, innama dzaka amalus syaitan. Sesungguhnya itu adalah perbuatan syaitan. Kanat yankhasuha biyadihi fa idza raqaha kaffa anha wa inna ma kana yakfika an taqulu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ibnu Mas'ud, itu adalah kerjaannya syaitan. Ketika kamu meruqyah, maka syaitan tidak mengusik matamu. Tapi ketika sudah diruqyah, syaitan tidak mengusik lagi. Ketika tidak diruqyah, syaitan kembali mengusik, kembali mengganggu. Maka kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya cukup bagi engkau membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Kata beliau, adhibil ba'sa rabban nas, ashfi anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, sifaan la yughadiru saqama. Ini doa yang insyaallah harus kita hafalkan. Idhabil ba'sa rabban nas washfi anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, sifaan la yughadiru saqama. Ya, idhabil ba'sa rabban nas, hilangkan penyakit wahai Tuhannya manusia. Isfi anta syafi, sembuhkanlah, sesungguhnya engkaulah yang menyembuhkan. La shifaa illa shifa'uk, tidak ada obat, tidak ada penyembuh melainkan penyembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sama sekali. Cukup kalau kita menghafal doa ini, membaca doa ini untuk penyakit yang menimpa kita, dengan izin Allah penyakit itu bisa sembuh. Artinya tidak perlu kita itu datang ke dukun, tidak perlu minta pertolongan dengan jimat-jimat, tidak perlu memakai gantungan ini dan gantungan itu. Tapi cukup bagi kita membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam
riwayat yang lain disebutkan oleh Zainab. Zainab ini istri Abdullah bin Mas'ud. Jadi namanya siapa tadi? Zainab. An Zainab qalat, dari Zainab berkata, kanat azuzan tadkhulu alaina tarqi minal humrati wa kana lana sarirun tawilun al-qawaimu wa kana Abdullah idza dakhala tanahnaha wa sautu fadakhala yauman. Taib. Kata Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika masuk ke rumah kami wanita tua dari Yahudi. Lalu dia duduk di ranjang kami yang kaki ranjangnya itu agak tinggi. Dan Abdullah bin Mas'ud, beliau kebiasaannya mau kalau masuk rumah beliau tanahnaha, berdehem. Sebelum kalau dia mau masuk rumah itu berdehem terlebih dahulu. Tujuannya apa? Kalau ada tamu di dalam rumah dari kalangan wanita, itu mereka bisa menutup hijabnya, bisa memakai hijabnya atau bisa bersembunyi supaya jangan terlihat oleh sahabat Abdullah ibni Mas'ud. Maka ketika sahabat Abdullah ibni Mas'ud masuk ke rumah, ada wanita Yahudi tersebut, maka tahajjabat. Wanita Yahudi ini pun menyembunyikan diri, ya, menyembunyikan diri apakah di kamar atau di tempat lain yang tidak dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud. Baik. Faja'a fajalasa ila janibi famasani fawajada masun khaitun. Maka Abdullah bin Mas'ud masuk lalu duduk di samping saya, lalu beliau memegang saya dan mendapati di tubuh saya ada benang atau ada kalung terbuat dari benang. Faqala ma hadza. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, apa ini? Kata istrinya, qalat raqili fihi minal hamrati fajadbahu wa qata'ahu wa rama bihi. Istrinya mengatakan ini adalah benang yang dipakai untuk meruqyah saya. Jadi orang Yahudi tadi meruqyah saya dengan menggunakan benang ini dari penyakit hamroh. Penyakit hamroh itu seperti penyakit gatal yang ada pada kulit, ya, penyakit merah-merah yang ada pada kulit. Taib. Maka apa yang terjadi? Sahabat Ibnu Mas'ud kemudian waqata'ahu, memutus tali tersebut, tidak basa-basi, tidak bertanya-tanya lagi, langsung memutus tali itu, lalu melempar, membuang tali tersebut. Lalu beliau mengatakan, qala laqad asbaha ala Abdullah agniya'a anisyirk. Sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud berlepas diri dari perbuatan syirik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jambi-jambi, wat tamaim, jimat-jimat, wat tiwalah, pelet-pelet, itu semua adalah syirik. Jadi ini sabab al-wurud, sebab hadis ini diucapkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu terjadi kisah bersama siapa tadi? Bersama istri beliau. Taib. Lalu di sini beliau menjelaskan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, keterangan di sini tamimah yaitu apa? Sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak ain, penyakit ain yang disebabkan oleh orang yang iri atau dengki atau orang yang tidak suka dengan orang tersebut, bisa saja menyebabkan orang itu sakit. Ya, dari pandangan matanya bisa menyebabkan orang itu menjadi sakit. Dan disebutkan penyakit ain ini karena ada bantuan dari jin. Karena orang yang iri atau orang yang tidak suka dengan kita itu tadi memiliki jin yang ada di dalam tubuhnya. Maka ketika pandangannya itu disertai dengan pandangan kedengkian, pandangan permusuhan, bisa menyebabkan orang itu bisa sakit. Ini penyakit ain. Nah, dahulu orang-orang biasanya memakai tamimah, jimat-jimat, gelang-gelang ataupun tali ataupun senar, benang-benang dan yang lainnya untuk mencegah apa? Penyakit ini. Ya, biasanya dipakaikan ke anak-anak. Dan tidak hanya di zaman dulu ya, di zaman sekarang juga masih ada. Benar, masih. Baik.
Kadang dipakaikan lampu di depan rumah itu untuk apa? Biasanya ada anak bayi yang lahir, di depan rumahnya dipakaikan lampu. Ya, benar. Ada yang tahu itu tujuannya apa? Untuk penerangan. Padahal lampu di terasnya ada. Kok lampu di bawah taman atau di dekat tangga itu? Hah? Punya keyakinan khusus enggak ini? Punya keyakinan khusus? Ada yang paham? Katanya supaya menolak, mengundang saudara, memberitahukan. Temennya gitu loh Pak, maksudnya yang batu mirip dia gitu. Baik. Orang Jawa kan ada kayak namanya Fatimah Makandir gitu, kayak saudaranya gitu ya, gitu. Rewangan. Kalau tujuannya untuk iklan ya, untuk pemberitahuan, itu insya Allah aman. Tapi kalau punya maksud tertentu, punya keyakinan khusus untuk mencegah bala, mencegah bahaya, maka itu termasuk apa? Tamimah, termasuk kesyirikan. Ya. Tapi kalau tadi tujuannya untuk memberitahukan agar tetangganya tahu kalau di rumah ini ada orang yang baru lahiran, supaya kalau nyetel musik jangan kencang-kencang. Mungkin ya, kalau tujuannya itu insya Allah aman. Tapi kalau tujuan yang lain termasuk kesyirikan. Atau memang di kampung-kampung masih dipakaikan gelang-gelang tertentu, atau diikatkan di perutnya benang-benang untuk anak-anak bayi, anak-anak kecil. Ya, ada yang masih seperti itu. Nah, ini termasuk kesyirikan atau termasuk di sini tamimah. Kemudian di sini apabila yang dikalungkan itu berasal dari ayat suci Al-Qur'an, sebagian salaf memberi keringanan dalam hal ini. Ini yang tadi kita singgung ya, kalau yang dipakai, yang dikalungkan, yang ditempelkan misalkan itu adalah berupa ayat-ayat Al-Qur'an, maka sebagian ulama salaf memberikan keringanan. Baik, maka di sini bisa kita bagi. Namanya tamimah. Tamimah itu gantungan, ya. Tamimah itu gantungan. Ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Yang syirik tadi kalau diyakini bisa menolak bahaya dan bisa mengangkat penyakit, itu jelas syirik. Yang kedua adalah bukan syirik. Yang bukan syirik itu kalau yang dikalungkan adalah murni apa? Murni ayat-ayat Al-Quran. Tapi pada gambaran kan ya? Jadi tamimah itu kalau kita boleh rincikan ada dua. Yang pertama itu syirik, kalau diyakini itu bisa menolak bahaya atau bisa mengangkat penyakit, itu jelas syirik. Yang kedua tamimah itu adalah bukan bagian dari syirik. Kalau yang dikalungkan atau yang digantungkan itu murni ayat Al-Quran. Masih bingung? Insyaallah paham ya? Kalau yang kedua ini murni ayat Al-Quran, maka bukan termasuk syirik. Namun para ulama itu berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya menggantungkan ayat Al-Quran ini. Di sini beliau mengatakan sebagian ulama salaf memberi keringanan, artinya membolehkan memakai ayat Al-Quran untuk digantungkan. Apakah digantungkan di mobil atau dibuat pajangan di rumah, ayat kursi misalkan, atau dipakaikan di mana? Di dalam dompet, ditaruh ayat suci Al-Quran, diisi di dalam dompet ayat kursi, ditulis di kertas, dimasukkan dalam dompet. Apakah seperti ini juga boleh? Di sini belum mengatakan. Sebagian ulama salaf memberi keringanan. Siapa ulama salaf di sini yang memberi keringanan? Disebutkan seperti sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr al-As. Jadi beliau memberi keringanan, membolehkan memakai gantungan dari ayat Al-Quran. Dikisahkan beliau ya pernah menggantungkan kepada anak-anaknya ayat-ayat Al-Quran.
Tapi sebagian ulama menjelaskan, beliau ini maksudnya menggantungkan ayat Al-Quran di anak-anaknya supaya anak-anaknya itu bisa kuat hafalannya. Ketika main-main kemudian lihat di dadanya ada gantungan Al-Quran, mereka baca, akhirnya hafal lagi. Atau ketika lupa dia baca, hafal. Sebagian yang lain mengatakan ini untuk pencegahan dari bahaya, supaya tidak diganggu oleh syaitan, supaya tidak diganggu oleh jin. Sebagian menganggap seperti itu. Jadi menggantungkan ayat Al-Quran supaya tidak diganggu oleh syaitan. Nah ini pun diberi keringanan oleh para ulama atau sebagian ulama salaf. Taib. Kira-kira mana pendapat yang kuat? Di sini disebutkan terjadi ikhtilaf para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Dan jumhur ulama tidak membolehkan. Meskipun yang digantungkan itu adalah ayat Al-Quran, dengan beberapa alasan. Yang pertama, mungkin sudah kita jelaskan sedikit kemarin, yaitu untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Al-Quran itu bukan untuk dipajang. Al-Quran itu bukan sebagai hiasan, tapi Al-Quran itu adalah untuk dibaca, dipelajari dan diamalkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah menuturkan, ya, ketika beliau melihat banyak orang yang berhias atau memakai Al-Quran sebagai hiasan, beliau mengatakan, sesungguhnya Al-Quran itu adalah sesuatu yang diturunkan untuk dibaca, dipelajari dan diamalkan, bukan untuk sebagai perhiasan. Ini kata kata siapa tadi? Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan juga ada ulama-ulama yang lain yang membenci menggunakan Al-Quran sebagai pajangan atau sebagai gantungan seperti itu. Seperti nanti di akhir pembahasan yang akan disebutkan dari Waqi, dari Sa'id bin Jubair, ya, bahwasanya atau dari Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka yaitu para sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci segala jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Quran atau bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Di akhir pembahasan ketemu ya. Kalau dilihat di akhir pembahasan, dari Waqi meriwayatkan pula bahwa Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka para sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci segala jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Ketemu ya. Nah, jadi termasuk sahabat yang paling keras menolak adanya tamimah adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu. Baik, kemudian di sini ar-ruqyah bisa dibaca. Ruqyah yaitu yang disebut pula azimah. Dalil di atas mengkhususkan bahwa ruqyah yang boleh adalah yang bebas dari hal-hal syirik. Sebab Rasulullah SAW telah memberikan keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengobati ain atau sengatan kala jengking. Nah, pembahasan berikutnya atau penjelasan berikutnya kata beliau di sini yaitu ar-ruqyah. Jadi kadang orang Jawa itu baca ruqyah, sering menyebut ruqyah itu dengan kalimat ru'yah. Padahal beda ya, kalau ru'yah itu melihat, ya, ru'yatul hilal, melihat hilal itu pakai ru'yah. Tapi kalau ruqyah yaitu bacaan untuk pengobatan, itu namanya ruqyah. Ya, jadi jangan salah baca ya. Ruqyah, ya. Nah, ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah yaitu yang disebutkan pula al-azimah. Azimah itu jampi-jampi, mantra-mantra. Jampi-jampi atau mantra-mantra. Dalil di atas mengkhususkan bahwa ruqyah yang dibolehkan adalah yang bebas dari hal-hal kesyirikan. Baik, berarti ruqyah itu ada dua macam. Ruqyah syirqiyah dan ruqyah syar'iyah. Baik, ruqyah syirqiyah atau kita membahas ruqyah syar'iyah terlebih dahulu. Ruqyah syar'iyah
ruqyah yang dibolehkan. Karena di dalam contoh-contoh Rasulullah pun pernah melakukan ruqyah. Apakah beliau ketika ada sahabat yang datang, beliau meruqyah para sahabat yang sakit tersebut. Bahkan beliau sendiri pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan ibunda Aisyah pernah mengatakan, wahai Rasulullah, kalau engkau sakit maka akulah yang akan meruqyah. Atau dalam riwayat beliau juga menuturkan, Rasulullah mengatakan, la ba'sa birruqyah ma lam takun syirkun. Tidak mengapa kita meruqyah kalau itu tidak mengandung kesyirikan. Tidak mengapa kita meruqyah kalau itu tidak mengandung kesyirikan. Baik. Lalu seperti apa ruqyah yang dibolehkan? Ruqyah yang dibolehkan itu harus memenuhi, disebutkan oleh para ulama, harus memenuhi 3 syarat. Ruqyah yang dibolehkan itu harus memenuhi 3 syarat. Ini yang dituturkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Fathul Bari. Syarat ruqyah itu dibolehkan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ayyakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi. Bacaan mantra-mantra, bacaan jampi-jampi itu harus menggunakan kalam Allah, menggunakan Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggunakan Al-Quran atau menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk di dalamnya juga menggunakan hadis-hadis Rasulullah yang beliau ajarkan untuk meruqyah. Ada hadis-hadis tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca meruqyah orang yang sakit. Syarat yang kedua, bilisanil Arab au ma yu'rafu ma'nahu, dengan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa yang lain yang bisa difahami maknanya. Menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa yang lain yang bisa difahami maknanya. Syarat yang ketiga, ayya'taqida anna ruqyah lam ta'thiru bidatihi bal bidatillahi ta'ala. Ya, meyakini bahwasanya ruqyah itu tidak berpengaruh sendirinya, melainkan Allah yang menyembuhkan. Meyakini bukan ruqyah itu berpengaruh sendirinya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Taib, ini 3 syarat yang harus dipenuhi agar ruqyah itu dibolehkan. Dan yang sering terjadi, kita jumpai mantra-mantra dan jampi-jampi yang dibacakan oleh sebagian orang, rata-rata atau kebanyakannya adalah yang syirkiyah, yang tidak syar'i, rata-rata tidak dipahami maknanya. Rata-rata jampi-jampi itu bisa dipahami atau enggak? Ya, macam-macam bahasanya, logatnya ataupun meskipun menggunakan bahasa Jawa sekalipun kadang nggak bisa dipahami maknanya. Maka seperti ini hukumnya tidak boleh, termasuk kesyirikan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amatun ma bi aidin nas minal azaim wat talasim war ruqyah allati la tufqahu bil arabiyyah fahiya ma huwa syirkun
bil jinni. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kebanyakan ruqyah ataupun azaim, jampi-jampi yang ada pada kebanyakan manusia itu adalah yang tidak bisa dipahami maknanya. Yang tidak bisa dipahami maknanya. Fahiya ma huwa syirkun al jinni, dan itu termasuk syirik yang berasal dari jin. Jadi bahasa-bahasa yang dipakai untuk jampi-jampi, yang dipakai untuk mantra-mantra itu ternyata berasal dari apa? Dari jin, ya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga kalau orang yang menjampi-jampi itu sebetulnya dia sedang memohon bantuan bukan kepada Allah, tapi memohon bantuannya kepada jin. Makanya termasuk kesyirikan. Taib. Lalu bagaimana caranya meruqyah yang benar? Ya, kita singgung beberapa cara meruqyah yang benar supaya kita tidak salah meruqyah. Atau mungkin kalau kita sakit atau anggota keluarga kita yang sakit, kita itu bisa meruqyah sendiri. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu dengan at-tanafus. At-tanafus. Apa itu at-tanafus? At-tanafus adalah meniup dengan mengeluarkan sedikit ludah. Meniup dengan mengeluarkan sedikit air liur. Meniup sambil sedikit mengeluarkan air liur. Itu kalau bahasa Jawa apa? Hah? Apa? Su. Kalau tiup bahasa Jawanya apa? Sebul. Sebul ya. Beda ya. Sebul itu tiup. Kalau tadi su. Nah, bahasa Indonesianya enggak ada ya. Kalau dengan apa ya? Jambi-jambi atau doa itu namanya disuruh. Su. Ya, kan sebul itu enggak ada. Enggak ada ya. Nah, bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesianya kita enggak menemukan. Meniup dengan sedikit keluar ludah itu bahasa Indonesianya kita nggak tahu ya. Tapi bahasa Jawa ada ya, suwu tadi. Nah, kalau bahasa Arabnya tanafus, tanafus, ya. Nah, caranya bagaimana? Kita membaca ayat-ayat perlindungan, ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berbicara tentang ruqyah, atau kita membaca Al-Fatihah. Kemudian kita suwuk tadi kita tiupkan ke area yang sakit. Contoh sakitnya di dada, langsung kita bacakan sambil kita tiupkan dengan sedikit air liur ke area yang sakit tersebut. Dan ini juga sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang mimpi buruk, ketika tidur bermimpi buruk, maka ketika dia bangun, dia diajarkan untuk meludah, tiup ke sebelah kiri 3 kali ya, sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, boleh meniup sambil mengeluarkan sedikit ludah. Nah, ini berkhasiat ya. Tiupan air liur yang keluar ini kalau dibacakan perlindungan, dibacakan doa-doa, itu insyaallah punya khasiat ya, punya khasiat. Baik, yang kedua yaitu dengan tiupan disertai dengan ludah. Kalau tadi itu hanya sedikit, ini betul-betul ludah. Bukan riak ya, tapi ini hanya ludah. Jadi ini bahasa Jawanya beda lagi, Ustaz. Kalau yang tadi itu sebetulnya nggak pakai ludah, hanya pakai udara. Kalau disuruh. Kalau yang punya ludah namanya disembur. Sembur. Ada ludahnya. Sembur pakai air. Sembur. Disembur. Biasanya yang nyembur itu ular, Pak. Ular yang nyembur. Taib. Ular naga ya, sembur. Ini betul-betul ludah. Kalau tadi itu hanya
sedikit ya, udara keluar disertai dengan ludah sedikit ya. Nah, ini betul-betul ludah yang agak banyak. Nah, ini sebagaimana riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau pernah membaca surat Al-Fatihah kemudian meludahi orang yang kesurupan itu dan akhirnya sembuh ya. Orang ini sembuh, dibacakan Al-Fatihah kemudian diludahi oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi boleh menggunakan ludah. Tapi di sini kalau kita lihat ada seperti bertentangan, karena dalam beberapa hadis Rasulullah itu melarang kita untuk meniup di makanan atau meniup pada minuman. Nanti kita dibolehkan meruqyah meniupkan apakah langsung ke orang yang sakit atau meniupkan di dalam air atau meniupkan di dalam makanan. Tentu ini kan bertentangan. Di sisi lain hadis melarang tidak boleh meniup makanan. Di sisi lain kita diperintahkan kalau mau meruqyah menggunakan tiupan, menggunakan ludah pada makanan. Kira-kira mana yang boleh? Apakah kita meniup atau enggak boleh kita meniup? Nah, ini pernah kami tanyakan juga kepada guru kami Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili ketika di majelis beliau ya. Ketika membahas masalah ini kami tanyakan bagaimana hukumnya ketika di sisi lain dilarang, di sisi lain diperintahkan. Maka kata beliau, ini hukumnya berbeda. Ruqyah itu hukumnya berbeda. Kalau meniup makanan secara umum memang tidak boleh. Tapi kalau ruqyah maka itu hukumnya khusus, sehingga berbeda, tidak masuk dalam larangan meniup makanan tersebut. Ya, jadi insya Allah tidak bertentangan. Kemudian berikutnya tanpa tiupan, tanpa mengeluarkan ludah. Yang pertama tiupan dengan sedikit ludah, yang kedua tiupan dengan ludah, yang ketiga ini tanpa tiupan dan juga tanpa ludah. Berarti apa? Langsung dibacakan. Ya, langsung dibacakan. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau ada orang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung membacakan Allahumma rabban nas isfi anta syafi la shifaa illa shifauk sifaan la yughadiru saqama. Dan ini juga sebagaimana disebutkan, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik ya, dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya ada orang yang menemui Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Lalu dia mengatakan annahu syaka, dia mengeluhkan tentang sakit yang dia alami. Maka kata sahabat Anas bin Malik, maukah kamu aku ruqyah, maukah kamu aku meruqyah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau membacakan doa ini, Allahumma rabban nas isfi anta syafi la shifaa illa shifauk sifaan la yughadiru saqama. Jadi boleh kalau tanpa tiupan pun, tanpa ludah pun itu dibolehkan. Atau dalam beberapa riwayat menggunakan telunjuk ya, meruqyah menggunakan telunjuk. Jadi ditunjuk ya. Karena kadangkala telunjuk itu lebih menyakitkan bagi syaitan, bagi jin daripada besi yang sangat kuat sekalipun. Dalam beberapa riwayat disebutkan telunjuk itu lebih menyakitkan pada jin daripada besi yang sangat kuat. Misalkan kita bacakan ayat kemudian telunjuk ini kita pukulkan kepada tubuh orang yang kerasukan, maka itu bisa menyakitkan atau membuat jin itu kesakitan. Baik. Cara yang keempat yaitu bisa mencampurkan dengan sedikit tanah dan air liur. Mencampurkan sedikit tanah dan air liur. Baik, di pertemuan sebelumnya kita pernah menyinggung pembahasan ini, dan kita menyinggung kemarin itu tanah yang ada di Madinah. Masih ingat? Baik.
Nah, sebagian ulama membolehkan ya, tidak hanya tanah yang ada di Madinah, tanah dimanapun, tapi bukan tanah kuburan ya, ini tanah bebas. Ya, kita bisa menggunakan tanah dimanapun ya, kemudian dengan ludah dan kita membacakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan cara menggunakan tanah dan air liur ini. Kata beliau, yaitu kita meludahi jari telunjuk. Kita meludahi jari telunjuk supaya basah. Kemudian kita tempelkan jari telunjuk yang basah itu di debu atau di tanah. Otomatis menempel. Tanah atau debu itu akan menempel di jari. Nah, maka tanah yang sudah menempel ini kita tempelkan di anggota tubuh yang sakit. Ya, kita tempelkan di anggota tubuh yang sakit sambil kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Bismillahi turbatu ardina. Dengan menyebut nama Allah, turbatu ardina, debunya tanah kami. Kemudian biroqi qati ba'dina, dengan ludah sebagian dari kami. Yusfi bihi saqimuna, akan menyembuhkan penyakit di antara kami. Biidni rabbina, dengan izin dari Tuhan kami. Ya, sambil membaca doa itu kita tempelkan di area yang sakit. Ini cara meruqyah yang diperbolehkan, menggunakan ludah dicampur dengan tanah atau debu. Apakah lukanya itu luka bakar, luka kena parang atau luka apapun, bisa kita menggunakan tanah tersebut. Nah, atau mungkin masih ingat zaman dulu kalau main tanahnya kakinya kesandung gitu, langsung ditaburi tanah. Pernah seperti itu? Bukan tanah, Ustaz. Apa? Teletong. Teletong itu apa? Kotoran sapi. Kalau sekarang nggak boleh, itu bisa ditanus. Kalau kami masih ingat dulu ketika kami main, kalau main bola atau kena kesandung, ketendang batu kan, kakinya langsung, kukunya kebuka, itu langsung tanah ditaburi, darahnya langsung berhenti itu. Nggak tahu, mungkin kalau di sini nggak pernah mengalami seperti itu ya. Pakai teletong ya. Nah, itu lebih berbahaya kalau pakai itu ya. Nah, ini pakai tanah. Apakah luka bacok atau luka yang lain, bisa kita pakai cara seperti ini. Baik, cara berikutnya yaitu dengan menggunakan tangan, lalu kita meletakkan tangan pada area yang sakit. Jadi ada area yang sakit, kita letakkan tangan sambil apakah membaca Al-Fatihah atau membaca ayat Al-Baqarah atau membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berikutnya dengan dibacakan pada air. Dengan dibacakan pada air. Kemudian air ini apakah diminum ataukah diusapkan di area yang sakit, ataukah air ini dipakai untuk mandi. Ini juga diperbolehkan. Sebagaimana ini yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin yusalli fa wada'a yadahu 'alal ard." Disebutkan bahwasanya suatu ketika Ali bin Abi Thalib ini salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Ketika Ali bin Abi Thalib meletakkan tangannya di tanah untuk sujud, tiba-tiba disengat oleh kalajengking. Maka dilaporkan, diadukan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, la'anallahul aqrab, semoga Allah melaknat kalajengking ini. Ma tada'u musalliyan wala ghairu, tidak membiarkan orang untuk sholat ya, orang sholat pun diganggu. Semoga Allah melaknat kalajengking, orang yang sedang sholat pun diganggu sama kalajengking. Kemudian beliau memerintahkan untuk Tsumma da'a bimalhin wa ma'in. Beliau meminta diambilkan garam dan air.
Meminta diambilkan garam dan air. Faja'alahu fi ina'in, kemudian meletakkan dicampur di satu wadah. Tsumma ja'ala yusabu ala asabihi haitsu ladagathu, kemudian dia meletakkan tangan yang terkena sengatan tadi itu diletakkan di air yang dicampur dengan garam tersebut. Tentunya ini juga sebelumnya dibacakan ayat-ayat ruqyah, dibacakan Al-Fatihah atau dibacakan doa-doa untuk air tersebut. Dan ini memang terbukti ya, kalau garam dengan air itu bisa menghilangkan racun. Kalau tidak salah, sampai racun ular kobra sekalipun bisa tertahan dengan air dan garam. Ada yang pernah baca itu? Jadi kalau ini penolongan pertama, ketika tersengat misalkan ular yang beracun ya di tangan atau di apa, maka kita merebus air panas mendidih, kemudian dicampur dengan garam, lalu dalam keadaan mendidih itu kita celupkan tangan atau area yang terkena sengatan tadi. Insya Allah itu bisa mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh itu. Allahu a'lam bishawab. Atau ya kita juga membaca ayat-ayat ruqyah ya, Al-Fatihah dan yang lainnya. Nah, yang ketujuh ini cara yang diperselisihkan oleh para ulama yaitu menulisnya di suatu benda kemudian dicelupkan di dalam air. Dituliskan di suatu benda kemudian dicelupkan ke dalam air. Sebagian para ulama tidak membolehkan cara seperti ini, apalagi kalau untuk dikonsumsi. Misalkan ditulis menggunakan tinta lalu dimasukkan ke dalam air lalu dikonsumsi, tentu sangat berbahaya. Kalau ditulis dengan tinta kemudian dicelupkan di air lalu dipakai untuk mandi, mungkin masih wajar, masih aman. Tapi kalau dipakai untuk minum tentu sangat berbahaya. Maka sebagian ulama memandang ini termasuk perbuatan yang bid'ah. Maka kalau bisa kita tidak menggunakan cara yang ketujuh ini. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Tiwalah ya, tiwalah silakan dibaca. Tiwalah, sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membuat seorang istri mencintai suaminya atau seorang suami mencintai istrinya. Nah, tiwalah yang sering kita namakan dengan apa? Pelet. Apakah membuat istri suka dengan suaminya atau membuat suami suka dengan istrinya? Pelet itu tujuannya ada dua yang disebutkan oleh para ulama, yaitu as-sorf dan al-atof. Sorof itu memisahkan, kalau atof itu melekatkan. Nah, penggunaan tiwalah kadangkala tujuannya untuk memecahkan, untuk memisahkan. Agar mungkin dia suka dengan istri orang, maka dia datang ke dukun atau minta dipakaikan pelet untuk memisahkan hubungan suami istri tersebut. Atau mungkin dia suka sama suami orang, dia memisahkan suami istri tersebut supaya dia bisa menikah dengan orang tersebut. Ini termasuk pelet. Ataupun untuk melekatkan. Seorang istri merasa suaminya kurang suka sama dia, akhirnya dia datang ke dukun minta dibuatkan pelet agar suaminya suka sama dia, agar suaminya tergila-gila sama dia. Padahal mungkin wajahnya biasa aja, tapi suaminya sangat tergila-gila sama istrinya. Meskipun tujuannya baik, tetap ini hukumnya tidak boleh dan termasuk syirik. Atau sebaliknya, seorang suami agar istrinya tunduk sama dia, dia datang ke dukun minta dibuatkan pelet. Pelet macam-macam ya, ada yang bentuknya cairan, bentuknya makanan, dicelupkan di makanan, atau bentuknya berupa asap. Kalau dulu ada yang menggunakan asap rokok ya. Jadi pakai rokok yang dipakaikan pelet, kemudian asapnya disemburkan ke orang yang dituju. Ini suami istri. Atau dia untuk mengikat atau untuk memikat pasangan, mungkin wanita tersebut tidak suka sama dia, akhirnya menggunakan pelet agar wanita itu suka sama dia. Ini semua adalah termasuk perbuatan syirik yang tidak boleh dilakukan. Baik, berikutnya hadis dia.
Hadis marfu' diriwayatkan dari Abdullah bin Ukay, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa menggantungkan sesuatu barang dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Baik, ahsantum. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan bersandar pada barang itu. Orang yang bergantung pada jimat-jimat, bergantung pada orang lain sekalipun, bergantung pada orang yang hidup, maka kalau dia menggantungkan dirinya, menggantungkan nasibnya pada selain Allah, maka dia dengan lambat laun akan terpaut dan akan bergantung pada orang tersebut. Kalau dia selalu bergantung pada jimat, ya, lama kelamaan dia jadikan jimat itu sebagai sandarannya, bukan tawakal kepada Allah, tapi sandarannya malah ke jimat-jimat itu. Sebelum berangkat menaik pesawat misalkan, jimatnya lupa, nggak jadi berangkat. Ya, ketika sudah di jalan ternyata jimatnya ketinggalan, balik lagi ngambil jimat. Ini orang yang tidak bersandar pada Allah. Kalau orang itu bersandar pada Allah, ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, berjalan. Apapun yang terjadi, dia pasrahkan sama Allah, tawakal kepada Allah. Ini orang yang bertauhid. Kalau orang yang sering pakai seperti ini, dia tawakalnya hilang. Kalau tawakalnya sudah hilang, tentu apa? Nggak akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita bahas di awal-awal, orang yang nanti akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung, yaitu ciri-cirinya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, yang selalu tawakal kepada Allah. Ini orang yang akan masuk surga secara langsung. Nah, ini kita menghindari seperti ini, jangan sampai hati kita itu bergantung, bersandar kepada selain Allah. Nah, berikutnya Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi'u, la'alla al-hayata taqulu bika fa akhbirin nasa anna man 'aqada lihyatahu aw taqallada wa tarad aw istanja bi raji'i dabatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, hai Ruwaifi, semoga engkau berumur panjang. Untuk itu sampaikan kepada orang-orang bahwa siapa saja yang menggelung jenggotnya atau memakai kalung dari tali busur panah atau beristinja dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas dari dirinya. Nah, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Ruwaifi', Rasulullah bersabda kepadanya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi', Rasulullah berkata kepadaku, wahai Ruwaifi', la'allal hayata tatulu bika, semoga engkau umur panjang. Dan ini mukjizatnya Rasulullah. Ternyata memang Ruwaifi' ini termasuk sahabat yang umurnya sangat panjang. Fa akhbirin nas, kalau kamu punya umur panjang, otomatis kamu kan menjumpai banyak orang, menjumpai banyak generasi di masanya, kemudian generasi yang di bawahnya, dia banyak menjumpai generasi itu karena umurnya panjang. Kalau kamu umur panjang, fa akhbirin nas, beritahukan kepada orang-orang yang kamu jumpai, anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang mengikat jenggotnya. Orang-orang jahiliyah dahulu mengikat jenggotnya dengan tali-tali atau jimat-jimat seperti itu. Au taqallada watron, atau menggantungkan watron, menggantungkan tali busur panah. Awistanja bi raji'i dabatin, atau beristinja dengan kotoran hewan. Au adhamin, atau beristinja menggunakan tulang. Fa inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Kalau Rasulullah berlepas diri dari orang-orang seperti ini tandanya perbuatan ini adalah dosa besar. Ciri-ciri dosa besar itu seperti ini. Muhammad berlepas diri darinya, atau bukan golongan kami, atau bukan golonganku.
Ini semua ciri-ciri kalau perbuatan ini dosa besar, yaitu memakai kalung dari busur panah untuk jimat tadi, atau mengikat jenggotnya dengan jimat, atau beristinja menggunakan kotoran hewan. Di zaman dahulu orang kalau beristinja itu jarang pakai air, biasanya pakai batu. Nah, kalau tidak menjumpai batu, yang ada biasanya kotoran hewan yang sudah menggumpal, yang sudah kering. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau menggunakan tulang, ya, tidak nemu batu, akhirnya pakai tulang. Tapi tulangnya nggak tajam ya. Kalau yang tajam bahaya, bisa robek. Nah, ini semua Rasulullah berlepas diri dari mereka. Baik, berikutnya. Waqi' meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa memutus suatu tamimah dari seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Dan Waqi' meriwayatkan pula bahwa Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka para sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci segala jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Quran atau bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, dari Waqi' meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa yang memutus suatu tamimah, maka lebih baik daripada memerdekakan seorang budak. Apa hubungannya memutuskan tamimah dengan memerdekakan budak? Kalau orang yang memutuskan tamimah, dia telah membebaskan orang dari kesyirikan. Lebih mulia mana orang membebaskan orang lain dari kesyirikan, menyelamatkan dia dari neraka, atau menyelamatkan budak orang ini dari perbudakan? Tentu lebih mulia mana? Orang yang menyelamatkan orang lain dari kesyirikan. Makanya di sini pahalanya ya lebih besar daripada memerdekakan seorang budak. Dan juga dari Waqi' meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan para sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud beserta murid-muridnya, sahabat Abdullah bin Mas'ud beserta murid-muridnya membenci segala jenis tamimah, baik dari Al-Quran maupun bukan dari Al-Quran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat ini di akhir tulisan ini menunjukkan apa? Pendapat beliau itu seperti ini. Pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, yaitu beliau membenci atau beliau tidak setuju orang yang memakai tamimah, apakah jenis yang lain ataupun dari Al-Quran. Itu yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk kandungan bab ini silakan dibaca sendiri. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu pernah mendengar itu orang kafir Rusdi Salman. Rusdi Salman itu orang yang menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran ini ayat-ayat kita. Mungkin dia bukan tidak paham mengenai Al-Quran. Mungkin melihatnya orang meruqyah, mungkin ada yang melihat meruqyah orang dengan ayat itu sehingga mengusir setan. Apakah mungkin bisa menjelaskan waktu itu masalahnya apa? Kemudian yang kedua mengenai peramal ini kan tidak boleh kita mempercayai peramal karena ini juga termasuk syirik kalau tidak salah. Di dalam pembahasan tauhid ini termasuk yang mana di dalam buku ini? Baik. Assalamualaikum. Mohon maaf, yang pertanyaan tadi, yang pertama tadi siapa? Yang Rusdi Salman. Salman Rusdi. Orang mana? Orang India. Salman Khan ya, orang India. Salman Rusdi orang Perancis, orang Islam. Baik. Ini ungkapannya seperti apa? Al-Quran itu
untuk mengusir setan. Gitu Pak. Itu yang dia ucapkan. Al-Quran itu untuk mengusir setan. Terus pertanyaannya, Ya, dia menyebutkan bahwa Al-Quran itu mengandung ayat-ayat setan. oh mengandung ayat-ayat setan. Ini hal yang salah yang dimahami. Nah, ini mohon penjelasan. Al-Quran itu mengandung ayat-ayat setan. Jadi bukan untuk mengusir setan, tapi mengandung ayat-ayat setan, artinya ini perkataan setan. Begitu maksudnya ya. Mungkin salah penggunaannya sehingga dia menyatakan hal seperti itu. Tapi Allah alam bisawab ya. Kalau ungkapan seperti itu tentunya sangat melecehkan Al-Quran, pelecehan terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dari zaman jahiliyah ada orang-orang yang mengungkapkan bahasa-bahasa seperti itu. Contoh sababun nuzul surat Ad-Duha. Jadi ada seorang wanita datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, "Ya Muhammad, ma araka illa qad taraka syaitanuka." Wahai Muhammad, aku tidak melihat kecuali syaitanmu itu sudah meninggalkan kamu. Jadi kisahnya Rasulullah itu beberapa hari sampai 3 hari itu tidak turun wahyu. Kalau tidak turun wahyu beliau gelisah. Maka orang kafir ini datang berkata kepada Rasulullah, aku tidak melihat kecuali setanmu itu sudah meninggalkan kamu. Maksudnya setan itu siapa? Jibril. Jadi menamakan Jibril itu dengan setan. Jadi ada ungkapan-ungkapan seperti itu dari zaman jahiliyah. Aku tidak melihat setanmu itu sudah meninggalkan kamu. Maka Allah pun menurunkan ayatnya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha ya, wal laili idza saja, dan malam apabila menyelimuti, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu sama sekali tidak meninggalkanmu dan tidak menjauhkanmu. Jadi ini sebab turunnya surat Ad-Duha itu gara-gara ada wanita yang bilang setanmu itu sudah meninggalkan kamu. Jadi menamakan orang yang atau para pembawa wahyu, malaikat Jibril itu dinamakan dengan setan. Nah, ini mungkin dia mengadopsi ungkapan-ungkapan seperti itu ya. Jadi menamakan Al-Quran itu dengan ucapan setan. Allah alam bisawab. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa? Para peramal. Insya Allah nanti akan kita bahas ya di bab Al-Kuhanah. Nanti di sini ada pembahasan tentang bab perdukunan dan para tidak normal. Nanti ya ada bab berapa ya? Bab 26 betul. Bab 26, bab tentang perdukunan. Nah, bab dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Nanti insya Allah kita mudah-mudahan ikut terus Pak ya, supaya kita sampai di bab perdukunan. Amin, masya Allah. Baik, mungkin ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kalau misalkan ada orang yang masuk pergi ke dusun kiai, itu termasuk syirik nggak Ustaz? Mohon maaf, orang yang suka apa tadi? Pergi berobat atau meminta kayak perlindungan atau ya semacam kayak meminta, misalkan ya ada anak ini nggak masuk di pondok, kemudian orang tuanya itu datang ke kiai ini atau bisa Gus siapa ya, meminta supaya anaknya kerasa. Jadi dia diberi minuman atau apa gitu, itu masuk syirik nggak Ustaz? Jadi minta doa ke kiai supaya anak ini jadi kerasan. Itu nanti minumannya diberi tulisan gitu, kemudian dimasukin ke botolnya. Ternyata itu apa? Dan harus dibawa ke anaknya. Terus ada lagi di suruh bawa telur ayam kampung 3 biji. Yang 1 disuruh nanam di sekitar pondok, yang 2 disuruh masak untuk dimakan anaknya.
Ini termasuk syirik apa enggak Ustaz? Nah, kalau sudah sampai seperti itu, yaitu termasuk kesyirikan, ya. Jadi itu dijadikan seperti jimat-jimat untuk mengikat, ya termasuk tiwalah. Mengikat itu kan supaya orangnya betah, orangnya suka sama ini. Itu termasuk tiwalah, ya, termasuk pelet. Jadi pelet itu kalau secara umum memang untuk suami istri biar terikat. Nah, bisa juga untuk supaya orang ini suka tinggal di sini atau suka betah di pondok, ini termasuk pelet. Jadi kalau tadi bacaan yang digunakan oleh seorang kiai, nah ini perlu dilihat bacaan yang dia baca itu apa. Jampi-jampi ruqyah yang dia baca itu apakah ayat-ayat Al-Quran, apakah yang dituntun oleh Rasulullah, atau yang tadi yang nggak bisa dipahami maknanya. Kalau yang nggak bisa dipahami maknanya, tentu itu masuk dalam kesyirikan. Tapi kalau yang dibaca itu ayat-ayat Al-Quran, maka Allahu a'lam juga, ya, apakah ada ruqyah untuk membuat orang itu betah. Tapi kalau ruqyah agar membuat orang itu sembuh, ya, artinya dia punya penyakit malas. Jadi tujuannya supaya dia itu rajin dan suka dengan Al-Quran. Kalau contoh dari Rasulullah, beliau suatu ketika memegang dada Abdullah ibnu Abbas, kemudian mengatakan, Allahumma fahimhu Al-Quran wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia Al-Quran dan fahamkan dia ilmu tafsir. Sehingga akhirnya sahabat ini menjadi ulama ahli tafsir, menjadi sahabat ahli tafsir. Kalau lebih baik seperti itu, anak itu didatangkan kepada kiai, dibacakan atau didoakan oleh kiai itu, dengan demikian lebih sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tapi kalau dengan air dan seterusnya, ini tentunya jauh dari tuntunan Rasulullah. Kalau ada anak yang tidak betah di pondok, ya udah kita datangkan, bawakan anak ini ke kiai. Kiai tolong doakan anak ini supaya betah, supaya dia difahamkan agama. Ini boleh, gak apa-apa. Tapi kalau dengan air, ini dikhawatirkan. Kalau dengan air itu kan khawatir, nanti bacaan kiai itu apakah dari Al-Quran ataupun dari yang lainnya. Ini yang kita khawatirkan. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz. Silakan. Kalau ini kan kalau disuruh makan Ustaz ya, apakah yang makan juga ikut berdosa? Sementara yang makan ini kan nggak tahu, misalkan diajak ayo antar saya ke sini, itu nggak tahu kemana, tiba-tiba kok ke rumah ini terus diajak masuk, itu gimana Ustaz? Kita kan nggak tahu, kayak seperti di prank gitu Ustaz, nggak tahu kalau mau diajak ke sana itu gimana kayak kata Ustaz, dosa apa enggak? Baik. Kita disuruh mengantar, nggak tahu, tiba-tiba tempatnya itulah tempat dukun gitu ya? Iya. Si dukun. Besar gitu, tapi nggak tahu tiba-tiba kok di sini. Tapi tanpa tanda penolakan kita, ya kita nggak usah ikut masuk, ya. Biarkan saya tunggu di parkiran atau biarkan saya tunggu di luar. Itu diantara bentuk penolakan kita, ya. Nah, mungkin dengan demikian kita terbebas, ya. Kita mengingkari, kita terbebas dari perbuatan yaitu mendatangi dukun tersebut. Jadi jangan ikut masuk mendengarkan dukun itu berbicara. Ini lebih aman, ya. Nah, sudah kadung ya keluar ya, pura-pura bisa. Nah, ini ternyata yang keluar itu dukun. Aduh, perut saya lagi ini nih, mules, keluar ya. Artinya begini, itulah pentingnya kita belajar. Ketika kita sudah belajar seperti ini, ternyata datang ke sana dan yang tempat itu adalah tempatnya dukun. Kalau kita sudah paham ilmunya, insya Allah kita punya berbagai alasan untuk bisa terhindar dari ini dukun. Tapi kalau kita nggak tahu, kita nggak paham, itulah yang menjadi masalah. Nah, kalau kita sudah paham ilmunya, insya Allah kita punya berbagai alasan untuk bisa menghindar dari dukun tersebut. Apakah bolak-balik ke kamar mandi ataupun
ya ada keperluan di luar atau yang lain, ya punya berbagai alasan supaya tidak bersama si dukun tersebut. Tapi kalau saya mendengar dari pertanyaan itu tadi, kelihatannya beliau itu nggak tahu, taunya baru sekarang. Padahal beliau sudah mengantarkan udah mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu. Nah sekarang beliau tanya ke dirinya, bagaimana kalau sudah demikian? Baik, kalau sebelumnya dia tidak tahu, tinggal bertobat kepada Allah. Sekarang sudah tahu ilmunya, jangan diulangi lagi. Seandainya dia memang nggak tahu, dia nggak tahu tujuannya kemana, begitu dia mengantarkan sampai di sana, ternyata masuk ke rumah itu rumahnya dukun. Ya, karena dia sudah punya ilmu, dia punya alasan untuk tidak duduk di depan dukun tersebut. Apakah dia mondar-mandir keluar ataupun apa saja alasan yang bisa dia temukan untuk menghindarkan dirinya dari dukun. Allahu a'lam bishawab. Tapi kan begini Ustaz, kalau saya dengan pertanyaan tadi, terus saya pernah baca hadis di antaranya, hukum itu lepas dari 3. 1, lupa, lupa nggak apa-apa. 2, nggak tahu, ya nggak apa-apa, dia harus terjadi. Nah, mungkin karena beliau nggak tahu, berarti dia yang nggak dosa. Saat itu, lalu nantinya karena dia nggak tahu, sekarang tahu ya dia bertobat ya. Saya kira dia nggak berdosa. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, kalau antara kita nggak berdosa atau nggak berdosa, itu memang disebutkan oleh para ulama al-udzur bil jahal. Ada udzur bagi orang yang tidak tahu. Itu ada udzur. Tapi kalau kita yang sudah tahu, ya kita patut bertobat. Ya Allah, menyesal saya pernah begini ya Allah. Dulu saya nggak tahu. Mungkin itu diampuni oleh Allah. Tapi jangan sampai kita dulu nggak tahu hukumnya, sekarang tahu hukumnya malah bangga. Kalau dulu pernah begini, nah itu malah dosa. Tapi kalau ketika kita tahu hukumnya malah bertobat, itu yang bagus. Tapi kalau tahu hukumnya malah bangga, nah itu malah dosa. Contoh dulu dia sangat pandai berjudi, judi itu selalu menang kalau judi. Begitu tahu hukumnya judi itu haram, wah dia bangga menceritakan dirinya, saya pernah menang judi begini-begini. Malah membanggakan dirinya. Nah ini malah dosa. Seharusnya ketika tahu judi itu nggak boleh, dia rahasiakan itu lalu bertobat kepada Allah gitu. Itu yang lebih cepat mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Baik, Allah alam bisawab. Mungkin cukup sekian ya. Kita akhiri. Kayaknya sudah ngantuk semua ya. Baik, kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.